Halo kawan pajak, kembali lagi dalam podcast Salah Jalenga, siniar mengulas pajak Raba Bima. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis usaha jasa konstruksi. Nah, pada hari ini Ricky sudah ditemani dua narasumber yang merupakan asisten penyuluh pajak KPP Pratama Raba Bima. Ada Kak Ayu dan Kak Gede. Halo. Kawan pajak. Halo, apa kabar Kak Ayu dan Kak Gede? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Nah, di sini kita mau sharing-sharing aja ya kepada penonton yang mungkin kepo atau berkecimpung dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, jadi lebih tahu apa sih pajak jasa konstruksi itu. Nah, sebelum itu kita harus tahu dong apa sih jasa konstruksi atau definisi jasa konstruksi sendiri itu. Mungkin bisa dijelaskan ya? Ya, mungkin saya dulu ya. Oke. Jadi kalau merujuk pada pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022, ini peraturan terbaru yang kemarin diundangkan tanggal 21 Februari 2022 ya. Itu jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Jadi definisi tersebut sama persis dengan jasa konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi kalau peraturan pemerintah yang terbaru ini merupakan perubahan kedua dari peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Jadi sebelumnya itu mendefinisikan jasa konstruksi sebagai layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Ada 3. Namun dalam peraturan yang terbaru ini, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ini ada istilah baru, yaitu pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi itu merupakan layanan jasa gabungan jasa layanan konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Jadi seperti itu. Sedangkan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasannya, jasa pengawasannya sendiri itu gabung ke dalam ruang lingkup konsultansi, pengawasannya ke konsultasi konstruksi. Jadi ada 3 sebenarnya poinnya, yaitu yang sekarang ada 3 ya, yaitu pekerjaan konstruksi, kemudian konsultansi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Gitu aja. Oke, berarti di aturan jasa konstruksi ini ada peraturan baru ya, yaitu PP 9 tahun 2022, dan ada istilah-istilah baru juga tentunya ya. Oh ya, saya juga lupa menyampaikan juga dalam peraturan terbaru itu juga ada beberapa istilah, yaitu pengguna jasa. Pengguna jasa itu merupakan orang pribadi atau badan termasuk BUT sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Kemudian ada istilah penyedia jasa. Kalau penyedia jasa itu merupakan orang pribadi atau badan termasuk BUT sebagai pemberi layanan jasa konstruksi. Kemudian ada istilah nilai kontrak jasa konsultasi, nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Nah, itu beberapa istilah yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. Oke. Tadi berarti udah ada istilah pengguna jasa, penyedia jasa, dan nilai kontrak jasa konstruksi. Nah, mengenai jasa konstruksi ini berarti kan ada aturan baru nih ya dari 2008 ke 2022. Apa ada penggolongan jenis baru atau ada cuma tetap aja gitu? Penggolongan jenis usaha jasa konstruksi sendiri mungkin bisa dijelaskan?
Oke, saya coba jelaskan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Gede bahwa jasa konsultasi itu intinya ada di PP 9 2022 ini intinya ada 3. Yang pertama jasa konsultansi konstruksi, yang kedua pekerjaan konstruksi, dan yang ketiga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, dari 3 intinya itu diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama itu jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum. Yang kedua jasa konsultansi konstruksi untuk sifat khusus. Jadi untuk yang konsultansi konstruksi ini ada 2, umum sama khusus. Sama juga yang untuk pekerjaan konstruksi itu juga ada 2, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dan yang kelima itu pekerjaan konstruksi terintegrasi yang ini benar-benar baru. Jadi sebelum di PP sebelumnya belum diatur gitu. Ini aturan baru di PP 9 ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi itu gabungan antara jasa konsultansinya dengan pekerjaan konstruksinya. Gitu. Oke, berarti ada golongan usaha yaitu pekerjaan konstruksi terintegrasi yang merupakan gabungan dari konsultasi dan pekerjaan konstruksi sendiri. Oh, berarti kalau misalnya wajib pajak nih ya punya dua-duanya, jadi dikenakan pajak dengan golongan itu ya Mbak ya. Nah lanjut, nggak jauh-jauh dari pajak pasti tentu ada yang namanya kewajiban ya. Nah, kewajiban dari jasa konstruksi sendiri itu apa aja sih, dari misalnya dari pelaporan atau dari pembayarannya? Mungkin bisa dijelaskan biar wajib pajak tahu nih apa sih kewajiban yang harus dilakukan saat dia melaksanakan atau berkecimpung dalam kegiatan jasa konstruksi. Oke, jadi kalau secara umum kan wajib pajak atau badan usaha yang sudah ber-NPWP itu kan punya kewajiban untuk menghitung, melapor, menyetorkan pajaknya dan melaporkan ya, menghitung, menyetor dan melaporkan perpajakannya. Itu kan sistem self-assessment-nya ya. Jadi seperti kita tahu ada banyak sekali jenis-jenis pajak ya. Pajak PPh final, pajak PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, 23, 25 dan lain sebagainya, dan juga ada PPN. Nah, yang terkait dengan jasa konstruksi sebenarnya sama sih, maksudnya mirip dengan kewajiban perpajakan dari badan usaha lainnya. Jadi, tapi khusus untuk jasa konstruksi sendiri itu ada namanya dikenakan PPh final jasa konstruksi, PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, untuk PPh final ini kewajibannya itu adalah ketika wajib pajak menyerahkan menyerahkan jasa konstruksi itu kan nanti atas penghasilannya itu akan dipotong pajaknya, dipotong PPh final jaskon. Nah, ketika dipotong itu nanti kewajiban dari penyedia jasa itu adalah meminta bukti potongnya, dan si penerima jasa apabila penerima jasanya adalah wajib pajak atau instansi pemerintah atau pemotong pajak itu wajib menerbitkan bukti potong. Begitu juga kalau si wajib pajak jasa konstruksi ini menggunakan jasa dari wajib pajak lain, jadi wajib menerbitkan bukti potong. Itu siapa yang memotong, dia yang menerbitkan bukti potong, kan gitu ya. Jadi ketika menyerahkan jasa berarti wajib meminta bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian kewajiban berikutnya yaitu yang mungkin timbul itu adalah PPh pasal 21. Itu apabila ada penggunaan jasa atau tenaga kerja atau gaji untuk karyawan. Nah, itu timbul PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 23.
PPh pasal 23 itu apabila menggunakan jasa servis. Misalnya kita jasa konstruksi itu kan kemungkinan punya kendaraan alat berat gitu, ada servis atau ada servis rutin kendaraan. Nah itu kan ada biayanya. Nah ketika kita bayar biaya itu, usaha Jaskon ini wajib untuk memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Kemudian mungkin ketika melakukan pekerjaan tidak punya alat berat, itu kita sewa ke pihak lain. Nah ketika bayar sewanya itu wajib juga memotong PPh pasal 23 sebesar 2% tadi. Kemudian juga ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 atau 29 ini untuk yang sudah menyelenggarakan pembukuan. Nah kalau tidak, maksudnya tidak ada pembukuan, itu masih memakai skema PP 23, yaitu PPh final juga akhirnya, PPh final PP 23 peredaran bruto tertentu. Kemudian ada pemungutan PPN. PPN ini karena jasa konstruksi ini kan merupakan jasa kena pajak, jadi idealnya kan PKP ya biasanya. Kalau usaha Jaskon itu PKP, otomatis jadi kewajiban untuk menerbitkan faktur ketika penyerahan gitu. Jadi sejatinya kewajibannya mirip-mirip lah sama kewajiban dengan jasa usaha lainnya gitu. Cuman pembedanya itu adalah di usaha jasa konstruksinya itu sendiri, yaitu PPh final pada ayat 2. Nah itu kewajiban pembayarannya, pemotongannya. Kalau pelaporannya juga sama, ketika melakukan pemotongan ada kewajiban untuk melaporkannya kan gitu ya. Jadi kewajiban secara umum juga sama seperti wajib pajak lainnya juga, yaitu ada kewajiban pelaporan massa dan tahunan. Yang massa itu ya tadi pemotongan PPh pasal 23, PPh pasal 21, PPh final 4 ayat 2, PPN. Nah itu pelaporannya massa atau bulanan. Kalau PPh pasal 21 tersendiri memakai SPT PPh pasal 21. Kemudian kalau PPh pemotongan pasal 23, PPh final 4 ayat 2 itu memakai EBUPOT atau SPT unifikasi sekarang, karena sudah digabungkan ya, tidak perlu pisah-pisah pelaporannya gitu. Kemudian untuk PPN tersendiri ada memakai e-faktur atau web faktur sekarang ya. Nah untuk tahunan sendiri memakai SPT 1771 yang sekarang sudah bisa dilakukan melalui e-form. Itu aja sih kewajiban perpajakannya mungkin ya. Terima kasih. Mbak Ayu bisa menambahkan mungkin? Mungkin ada tambahan dari Mbak Ayu atau sudah jelas? Udah jelas yang dijelaskan oleh ya. Iya tadi juga sempat tentang pembayaran dan pelaporan. Jadi selain pembayaran juga harus dilaporkan tentunya. Kalau bayar aja berarti belum memenuhi ya kalau belum melapor ya. Betul. Nah, ya, sebenarnya kan kalau di pajak itu pelaporan itu sangat penting. Karena kan walaupun kita memotong, tapi ketika tidak dilaporkan jadinya kita nggak tahu apa yang dibayarkan gitu ya. Betul. Bagaimana kondisinya seperti itu. Oke, tapi cukup kompleks ya. Jadi di pajak PPh jasa konstruksi ini ada pasal 21, 23, juga tadi ada 25 ya. Dan pelaporannya juga sama, semua harus dilaporkan. Cukup kompleks ya jadi. Oke, kita lanjut ya Mbak dan Kak Gede tentang, nah ini kan ada aturan baru nih, PP9 tadi udah disampaikan juga, PP9 2022. Nah, selain tadi kita sudah membahas tentang istilah dan juga kewajiban, apakah ada perbedaan tarif dari dua aturan tersebut, dari aturan lama ke aturan baru? Mungkin bisa dikasih tahu nih kepada penonton
biar tahu apa aja sih perubahannya itu. Kalau misalnya tarif, jadi kan mungkin bayarnya lebih besar tarifnya atau lebih kecil, jadi saya jelaskan. Jadi untuk di PP nomor 9 tahun 2022 ini yang menarik emang perubahan tarifnya ya, Kak Riki. Jadi ini untuk secara umumnya tarifnya itu turun, Kak Riki. Makanya informasi ini tentunya harus sampai ke wajib pajak, terutama wajib pajak yang menyelenggarakan jasa konstruksi gitu ya. Nah, sebelum bahas penurunan tarifnya nih, mungkin sebelumnya kita bahas lagi dulu nih. Tadi kan sudah sempat dibahas nih ada 5 kualifikasi ya. Nah, untuk bisa diakui atau untuk bisa diakui kualifikasinya, pasti kan harus ada tanda bukti pengakuannya gitu ya. Nah, yang digunakan sebagai tanda bukti pengakuan klasifikasinya itu adalah sertifikat badan usahanya gitu. Nah, kita bahas dulu nih sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh siapa sih yang diakui klasifikasinya itu gitu. Jadi ada 3. Yang pertama itu sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi oleh Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang kedua itu ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi badan usaha yang terakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dan yang ketiga itu sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri, menteri pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral gitu. Jadi ada 3 pihak yang mengeluarkan sertifikat kualifikasi tersebut gitu. Untuk kualifikasinya tadi sudah kita bahas, ada 5 kualifikasi. 5 kualifikasi. Nah, sekarang kita ke tarifnya nih. Untuk di PP 9 ini jadi tadi kan ada pekerjaan konstruksi sama konsultansi konstruksi. Jadi kalau pekerjaan konstruksi tadi itu yang bangun-bangun ya, jadi maksudnya kayak pembongkaran, terus pembangunan kembali, terus mungkin juga pembangunan dari awal gitu, itu masuk ke pekerjaan konstruksi. Nah, tarifnya ada 3 untuk yang pekerjaan konstruksi. Yang pertama itu yang paling rendah, itu untuk badan usaha yang punya kualifikasi kecil atau surat kompetensi kerja usaha untuk orang pribadi atau usaha perorangan. Nah, itu tarifnya paling rendah 2%. Untuk tarif yang kedua itu ada penyedia jasa yang menengah dan besar. Itu tarifnya tadi itu yang pertama untuk pekerjaan konsultasi yang kecil dulu itu 2% sebelum PP 9. Yang baru itu 1,75%. Jadi turun ya kawan pajak. Terus yang kedua tadi, yang menengah dan besar, itu sebelumnya 3%, saat ini 2,65%. Terus yang ketiga, untuk pekerjaan konstruksi, itu yang nggak punya sertifikasi, itu 4%, tarifnya paling tinggi, tetap sama seperti sebelum PP 9. Ada yang tidak berubah ya? Ada yang turun, jadi, ada yang tidak berubah. Iya, betul. Untuk lanjut. Yang tanpa kualifikasi ini, jadi dia yang paling tinggi nih untuk tarifnya. Kemudian untuk yang baru tadi kan ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi gabungan antara yang pekerjaan konstruksi sama konsultansi konstruksi. Jadi sebelumnya belum diatur tarifnya. Kalau sekarang tarifnya untuk yang memiliki sertifikat itu 2,65 dan yang nggak punya sertifikat itu 4%. Tuh, nah untuk jasa konsultansi konstruksi itu ada 2 tarif. Yang punya sertifikat itu sebelum diatur di PP 9 itu 4%. Sekarang turun menjadi 3,5%. Untuk yang nggak punya sertifikat, itu tetap tarifnya 6%. Jadi kurang lebih gitu Kak Riki untuk tarif barunya untuk tarif baru jasa konstruksi di PP 9 tahun 2022. Oke, sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh Kak Ayu. Nah, ini jadi kawan pajak perlu diperhatikan. Jadi tarif itu tidak semuanya sama, tergantung golongan dan apakah dia memiliki sertifikat atau tidak. Gitu. Semakin jika dia memiliki sertifikat, makin menguntungkan ya berarti karena tarifnya semakin kecil. Tapi sertifikat tidak sembarang sertifikat, tentunya harus dikeluarkan oleh lembaga tertentu ya Mbak ya. Jadi mungkin wajib pajak yang berkecimpung di bidang
jasa konstruksi mungkin bisa mempersiapkan sertifikatnya biar pajaknya lebih kecil atau lebih ada validasi dari kegiatan usahanya itu ya, Mbak, dan ya. tentunya sesuai dengan kapasitasnya gitu, kapasitasnya, ya. Kecil betul. maupun menengah maupun besar gitu. Ya, jadi menyesuaikan juga. Nah, lanjut ngomongin tentang kontrak jasa konstruksi yang tadi sudah sempat dibahas. Gimana sih ketentuan terhadap kontrak yang sudah ditandatangani sebelum PP nomor 9 tahun 2022 ini dengan aturan baru? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau perlakuan untuk tarif pajaknya ini sejak kapan sih kan gitu ya? Jadi kan sesuai dengan pasal 11 ayat 1 pada PP 9 nomor PP 9 2022 ini dijelaskan gini, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ini, pengenaan PPh-nya berdasarkan ketentuan yang lama, yaitu PP 51 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 40 tahun 2009. Nah, kemudian untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak PP 9 tahun 2022 ini berlaku tarif yang baru. Jadi kesimpulannya ya kita melihat ke pembayarannya gitu. Apabila pembayarannya terjadi sejak peraturan pemerintah ini diundangkan, yaitu 21 Februari tahun 2022, itu memakai tarif yang baru. Apabila pembayarannya terjadi sebelumnya, yaitu masih pakai tarif yang lama. Jadi sesederhana itu kita lihat pembayarannya gitu. Berarti yang membatasi itu waktu berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah itu ya, Kak ya. Nah, berarti teman-teman sudah dijelaskan tadi intinya kalau sudah transaksi atau kegiatan yang lewat dari undang-undang itu sudah atau peraturan itu diberlakukan, berarti sudah mengikuti peraturan itu ya, dari tarifnya atau pembayaran. Walaupun kontraknya terjadi sebelum undang-undang berlaku, yang baru berlaku, tapi pembayarannya terjadi setelah undang-undang berlaku, ya mengikuti ketentuan yang baru. Karena mengikuti pembayaran, bukan tanggal kontraknya. Oke. Sangat jelas ya. Oke, lanjut ke bagaimana sih dengan penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa di luar usaha jasa konstruksi itu sendiri? Oke, jadi ini misalkan nih ada pengusaha jasa konstruksi yang juga punya penghasilan lain, misalkan dia buka kantin lah gitu. Misalkan dia sedang mengerjakan pelaksanaan konstruksi tapi buka kantin juga di situ. Otomatis kan ada penghasilan dari penjualan kantin itu kan. Nah, itu menurut pasal 7 ayat 2, dia penghasilan lain yang diterima oleh penyedia jasa di luar usaha jasa konstruksi itu dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum undang-undang pajak penghasilan gitu. Jadi nanti untuk pembukuannya itu dia dipisah antara penghasilan dari jasa konstruksi dengan penghasilan lain ini gitu. Jadi intinya dikenakan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Jadi kalau dia PKP atau di atas 4,8 M berarti pakai tarif, misalkan dia badan ya ikut tarif badan, kalau dia orang pribadi ikut ketentuan umum pasal 17 gitu. Tapi kalau dia pakai mungkin dia masih UMKM atau di bawah 4,8 M omsetnya, dia bisa pakai tarif PP 23 betul, yang 0,5% gitu. % dari omset per bulan. Tapi biasanya sih kalau konstruksi ini ya dia PKP ya, otomatis pakai tarif yang bukan PP 23 atau tarif umum gitu. Gitu. Jadi mengikuti aja sesuai dengan jenis, misalnya buka usaha kantin, jadi mengikuti aturan sendiri dari bentuknya badan atau orang pribadi. Intinya dipisahkan lah antara penghasilan jasa konstruksi dengan penghasilan lainnya. Oke, berarti nggak boleh digabung ya, Mbak ya. Nah, sudah dijelaskan tadi kalau misalnya ada penghasilan lain dari usaha jasa konstruksi itu, jadi harus dipisahkan dan
pajak penghasilannya mengikuti dengan aturan yang berlaku ya. Oke. Mungkin saya tambahkan juga ya. Oke, siap. Jadi terkait dengan pemberlakuan tarif umum ini, jadi di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 ini juga ada disisipkan pasal baru, yaitu pasal 10D, yaitu di sana disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan PPh yang bersifat final ini akan dievaluasi setelah 3 tahun pajak terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangkan. Ya, itu akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Nanti berdasarkan evaluasi tersebut dapat dikenakan PPh sesuai ketentuan umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi kalau kita lihat mungkin PPh final ini semacam fasilitas ya. Jadi biar lebih gampang menghitungnya gitu, memakai PPh final gitu. Jadi mungkin nanti setelah dievaluasi bisa saja, karena kan bahasanya dapat balik lagi memakai perhitungan PPh pasal 17 Undang-Undang PPh seperti itu. Oke, berarti ada pasal baru ya jadi yang mengatur tentang penghasilan lainnya ya dari usaha jasa konstruksi ya, bukan penghasilan lainnya. Jadi penghasilan dari jasa konstruksinya itu bisa dievaluasi lagi juga. Oke. Sudah sangat jelas tadi disampaikan. Mungkin ada tambahan lagi Kak Gede atau Kak Ayu buat wajib pajak, atau mungkin pesan yang ingin disampaikan terkait aturan baru PP 9 tahun 2022 ini. Mungkin ingin dipertegas pelaporannya atau pembayarannya? Ya mungkin secara umum aja ya. Jadi bukan hanya yang di bidang jasa konstruksi, tapi di seluruh semua wajib pajak ya harus. Jadi kewajibannya sebenarnya ada pokoknya itu ada 2, membayar dan melapor kan gitu ya. Ketika pembayarannya sudah dilakukan, jangan lupa kewajibannya untuk melaporkan. Pelaporan seperti saya bilang tadi, ada pelaporan massa yang tiap bulan, ada pelaporan tahunan. Nah, yang namanya aturan pasti ada sanksi ya, sanksi yang mengikuti gitu. Jadi ketika kewajiban pelaporan ini tidak dilaksanakan atau telat dilaksanakan, nah itu akan menimbulkan sanksi yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau bisa kan gitu ya. Jadi mungkin kita harapkan agar masyarakat wajib pajak terutama itu mulai patuh atau mulai rapilah dalam pelaporan, tertib dalam pelaporan SPT, karena kan untuk menghindari beban yang tidak perlu seperti itu. Betul. Kan kalau kesulitan gitu kan kita sudah sangat terbuka ya, berbagai kanal helpdesk kita buka kan gitu, bisa langsung datang melalui chat juga bisa, atau melalui media sosial kita juga. Selain itu juga bisa nonton di YouTube kita nih untuk tutorial-tutorialnya juga kan, termasuk podcast kita hari ini juga kan. Sudah banyak kanal informasi ya yang bisa didapatkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan informasi kewajibannya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak ngerti atau tidak melakukan kewajibannya. Benar. Jadi ingat nih, wajib pajak harus membayar dan melapor pajaknya sesuai dengan usaha yang dilakukan. Oke, terima kasih Kak Ayu dan Kak Gede atas informasinya. Jadi luar biasa sekali ya narasumber kali ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa mengisi kolom komentar di bawah, dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan tekan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi jika ada video baru. Nah, mungkin teman-teman juga mau konsultasi langsung, bisa datang langsung ke kantor pajak KPP Pratama Rababima, atau di Instagram kami @pajakrababima, atau di Twitter Pajak Rababima juga, dan Facebook KPP Pratama Rababima.
Nah, itu dia podcast Salaja pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.